Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 37. Pertemuan ke-37 kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita bahas pada soal yang pertama. Sebuah bola bermassa M kecil ditempatkan di antara tembok vertikal dan balok segitiga bermassa M. Sisi miring balok segitiga memiliki sudut kemiringan alfa terhadap bidang horizontal. Ini gambaran yang sudah ada. Bola tersebut menyinggung balok segitiga pada ujung paling atas balok tersebut. Balok berada pada lantai ini. Menempel pada lantai dekat lantai vertikalnya. Baik bola maupun balok bergerak tanpa gesekan. Percepatan gravitasi G ke bawah. Nah, ini gambarannya agar setelah bola dilepaskan tanpa kecepatan awal, permukaan horizontal balok segitiga tersebut tetap pada lantai ini, pada lantai horizontal atau tidak miring atau tidak berputar. Pertanyaan yang A, gambarkan diagram gaya yang bekerja pada sistem bola dan balok tersebut. Yang B, tentukan nilai percepatan gerak bola. C, tentukan syarat bagi nilai perbandingan M dibagi dengan M kecil. Kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang A, diagram gaya yang bekerja pada sistem bola dan balok. Ini gaya-gaya yang bekerja. Ternyata bola setelah dilepaskan itu mendorong balok dengan percepatan A2 mendatar. Sehingga balok itu akan bergerak ke kanan. Kemudian bola akan bergerak ke bawah dengan percepatan A1. Maka di sini merupakan bentuk tangan alfa antara A2 dengan A1 antara A1 dengan A2. Kemudian M M kecil ini dengan MG sama-sama mengarah pada pusat bumi. Bola itu menekan balok dengan cara yaitu N1 searah dengan A2, N1 sin alfa searah dengan A2, kemudian N1 cos alfa juga menekan searah dengan M dikalikan dengan G. Nah, ini yang kita inginkan N1 cos alfa tidak digambarkan, tapi ini adalah arahnya ke atas. Kita lanjutkan. Nilai percepatan gerak pada bola. Maka percepatan bola A1 tadi sudah digambarkan. Kemudian percepatan balok segitiga adalah A2. Maka dengan demikian kita ulangi gambarannya kembali. Sekarang kita lihat bahwa percepatan A1 dengan A2 itu sudah dikatakan tadi merupakan tangen alfa. Maka dengan demikian tangen alfa sama dengan A1 dibagi dengan A2. Untuk mempermudah perhitungan maka A1 sama dengan A2 tangen alfa. Ini adalah persamaan 1.
Sekarang kita lihat pada balok segitiganya. Pada balok segitiga ini A2 adalah searah dengan N1 sin alfa. Maka N1 sin alfa itu sama dengan M A2. Ya. Nilai N1-nya MA2 dibagi dengan sin alfa. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Kemudian pada bolanya ini adalah M kecil ya. M kecil G itu searah dengan A1 yang berlawanan adalah N1 cos alfa. Maka persamaannya M kecil G dikurangi N1 cos alfa sama dengan M kecil dikalikan dengan A1. Persamaan 1 ya, ada hubungannya dengan persamaan 3. Ya. Persamaan 1 ada hubungannya dengan persamaan A2, maka persamaan 1 dan 2 masuk persamaan 3 sehingga ya M kecil G dikurangi M A2 yang ini MA2 sin alfa cos alfa sama dengan M di sini A2 M kecil A2 tangen alfa. Kemudian kita kalikan semuanya dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa untuk mempermudah perhitungan kita. Maka dengan demikian di sini M kecil G dikalikan ini menjadi MG tangen alfa, kemudian ini merupakan kebalikan sehingga M dikalikan dengan A2 dikurangi dengan ya. Maka ini juga tangen alfa sehingga M kecil A2 tangen kuadrat alfa. Kita kumpulkan variabel A2 menjadi M kecil G tangen alfa sama dengan A2 ya. Perkalian dari M ditambah M kecil tangen kuadrat alfa. Ya. Maka A2-nya sama dengan M kecil G tangen alfa dibagi M ditambah M kecil tangen kuadrat alfa. Ini kita sebut sebagai persamaan keempat. Hasil dari 1, 2 masuk ke 3. Kita teruskan. Syarat bagi nilai M dibagi dengan M kecil. Maka ya, balok tadi sebelum bola dilepaskan ya, tanpa kecepatan awal, maka diasumsikan bahwa ya, lebarnya L, tingginya adalah H. Ya. Supaya balok tidak menggelinding atau tidak berputar, maka N1-nya harus menepi ke balok pada ujung bagian atas ya. Maka dengan demikian gaya normalnya mula-mula tetap di puncak balok segitiga. Ini arti kalimat yang kita inginkan. Maka inilah bentuk gaya yang bekerja pada balok segitiga. Maka N1 sin alfa berhubungan dengan H ya, MG berhubungan dengan L. Maka titik pusat massa segitiga itu adalah L dibagi dengan 3 atau sepertiga L-nya kan itu. Ya. Ini searah dengan jarum jam, ini berlawanan dengan jarum jam. Kita ambil pada titik A ya, kita umpamakan pada titik A sehingga ya itu tadi pusat massa balok segitiga L dibagi dengan 3 dari titik A. Maka torsi pada A lebih kecil atau sama dengan 0. Sehingga ya, maka MG L dibagi 3 dikurangi dengan N1 sin alfa dikalikan dengan H lebih kecil atau sama dengan 0. Selanjutnya ya, ini supaya L per 3 itu hilang ya, atau diambilnya menggunakan perkalian kebalikannya, maka 3 dibagi L ya. Ini semua dikalikan 3 dibagi dengan L, maka menjadi MG dikurangi 3 ya, N1 sin alfa
H dibagi dengan L. Tujuannya di sini ya, H dibagi dengan L. Ini sisi vertikal, ini sisi horizontal ya. Maka vertikal dibagi horizontal adalah tangen alfanya, kan itu ya. Sehingga tangen alfa sama dengan H dibagi dengan L. Persamaan ini menjadi ya, maka MG dikurangi 3N1 sin alfa itu tangen alfa. Dikalikan tangen alfa lebih kecil atau sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai persamaan 5. Persamaan 2, persamaan 1, persamaan 3, kemudian menjadi persamaan 4 tadi, maka kita lihat N1 MA2 dibagi dengan sin alfa adalah persamaan 2 ya. Sudah kita ketemukan tadi. Kemudian A2 sama dengan M kecil G tangen alfa dibagi M ditambah M kecil tangen kuadrat alfa. Kita masukkan persamaan 4 kedua ya, supaya N1-nya mudah kita masukkan ya. Maka dengan demikian ya, N1 sama dengan M dibagi dengan sin alfa ya, itu dikalikan dengan M kecil G tangen alfa ini ya, dibagi dengan M ditambah M kecil tangen kuadrat alfa. Kita lihat sini, tangen alfa dibagi dengan sin alfa. Masih ada seperkos alfa ya. Maka persamaan N1 itu sama dengan M dikalikan M kecil G ya, dibagi dengan ya, M ditambah M kecil tangen kuadrat alfa, semuanya dikalikan dengan cos alfa. Ini persamaan 6 ya, setelah digabung 2 dan 4. Kita lanjutkan. Nah, ini persamaan 5, ini persamaan 6. Sekarang kita masukkan persamaan ke-5 ya. Maka persamaan 6 ke-5, maka MG dikurangi 3 perkalian dari M kecil M G dibagi M ditambah M kecil tangen kuadrat alfa dikalikan cos alfa dikalikan dengan sin alfa tangen alfa lebih kecil atau sama dengan 0. Hasilnya kita lihat. Tangen alfa itu sin alfa cos alfa. Maka sama saja kepada pembilang dan penyebut sama-sama dikuadratkan. Jadi hasilnya ini menjadi tangen kuadrat alfa. Nah, ini menjadi tangen kuadrat alfa. M kecil MG tangen kuadrat alfa dibagi M ditambah M kecil tangen kuadrat alfa dikalikan 3. Ini pada ruas belakang ya. Kemudian disamakan penyebutnya ya. Maka kalau disamakan penyebutnya, maka MG perkalian dari M ditambah M kecil tangen kuadrat alfa dikurangi 3M kecil MG tangen kuadrat alfa dibagi dengan M ditambah M kecil tangen kuadrat alfa ya. Karena lebih kecil atau sama dengan 0, kita lihat ini ada M ya, di sini juga ada M ya. Maka dengan demikian M ini kalau kita ambil ke ruas kanan, maka 0 dibagi dengan M itu menghasilkan ya sama saja ya. MG di sini MG di sini juga MG ya. Maka dengan demikian kalau 0 dibagi dengan MG maka tetap 0 sehingga persamaannya menjadi ini. Berarti semuanya ini ya dibagi dengan 1/MG kan itu. Jadi persamaan ini kalau kita bagi 1/MG ya, maka hasilnya adalah ya M ditambah M kecil tangen kuadrat alfa dikurangi 3M kecil tangen kuadrat alfa dibagi dengan M ditambah M kecil tangen kuadrat alfa. Maka ini hasilnya negatif 2 M kecil tangen kuadrat alfa. Ya, M
dikurangi 2M kecil tangan kuadrat alfa dibagi M ditambah M kecil tangan kuadrat alfa lebih kecil sama dengan 0. Ya. Maka penyebutnya ini, pembaginya ini kita kalikan dengan 0, hasilnya juga 0, maka tinggal M dikurangi 2M kecil tangan kuadrat alfa lebih kecil atau sama dengan 0. Dipindah ke ruas kanan, maka M lebih kecil atau sama dengan 2M kecil tangan kuadrat alfa. Yang kita minta M dibagi dengan M kecil, maka M dibagi dengan M kecil lebih kecil atau sama dengan 2 tangan kuadrat alfa. Ini yang kita inginkan untuk nilai supaya balok segitiga tetap pada lantai dan tidak boleh mengguling atau berputar. Ini yang kita inginkan, ya. 2 tangan kuadrat alfa. Perbandingan dari M dibagi dengan M kecil. Inilah keseluruhan soal yang kita inginkan pada hanya soal nomor 1 saja atau soal 1, ya. Semoga yang sudah kita bahas bersama ini, ya, kita lebih teliti bermain variabel, ya. Itu yang kita inginkan. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.